Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ignacia Dewi. Di sini saya mewakili dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi terkait konsep dasar manajemen talenta. Pertama, kita harus tahu apa itu talenta. Talenta adalah individu atau kelompok dengan kemampuan dan potensial bernilai tinggi yang berkontribusi penting bagi pencapaian tujuan organisasi. Menurut Armstrong tahun 2020, talenta adalah orang-orang yang memiliki kemampuan, komitmen, dan kontribusi tinggi terhadap suatu organisasi. Selanjutnya, ada ciri umum dari talenta. Yang pertama, kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku kerja unggul. Yang kedua, potensi, yaitu mampu berkembang untuk peran lebih tinggi seperti kepemimpinan dan juga strategis. Yang ketiga, ada komitmen dan motivasi, yaitu memiliki kemampuan dan dedikasi terhadap organisasi. Dan yang keempat, ada kontribusi nyata, yaitu terlibat aktif dalam pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, ada pengertian dari manajemen talenta. Menurut Armstrong tahun 2020, manajemen talenta adalah proses yang sistematis dalam menarik, mengidentifikasi, mengembangkan, melibatkan, mempertahankan, dan menempatkan individu-individu berpotensi tinggi yang memiliki nilai khusus bagi organisasi. Selanjutnya, ada perkembangan manajemen talenta. Yang pertama, ada era tradisional sebelum tahun 1990-an. Di sini, manajemen sumber daya manusia masih berfokus pada fungsi administratif, bersifat reaktif, dan operasional, serta belum terintegrasi dengan strategi pengembangan organisasi. Selanjutnya, ada era War of Talent di tahun 1997 sampai tahun 2005. Di sini, manajemen talenta mulai dipandang strategis dengan fokus pada identifikasi hipo dan perencanaan seleksi, namun masih bersifat eksklusif untuk individu tertentu. Selanjutnya ada era integrasi strategis tahun 2006 sampai 2015. Pada era ini, manajemen talenta terintegrasi dengan strategi organisasi melalui pendekatan berbasis kompetensi dan analitik SDM dengan prioritas pada pengembangan kepemimpinan, keterlibatan karyawan, dan retensi. Kemudian ada era digital dan transformasi dari tahun 2016 sampai sekarang. Di sini, manajemen talenta dipengaruhi disrupsi digital dan tren kerja fleksibel, memanfaatkan HR, analitik, dan AI, serta menerapkan pendekatan inklusif yang mencangkup talenta internal maupun eksternal di semua level karyawan. Selanjutnya ada 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan manajemen talenta. Yang pertama ada globalisasi. Ini disebabkan oleh meningkatnya mobilitas tenaga kerja dan kompetensi global. Yang kedua ada teknologi, adopsi sistem berbasis cloud, AI, dan data analitik. Yang ketiga ada demografi tenaga kerja, masuknya generasi milenial dan Gen Z dengan preferensi kerja berbeda. Yang keempat, perubahan nilai organisasi dari otoriter ke kolaboratif. Dan yang terakhir, ada krisis dan ketidakpastian, seperti pandemi, disrupsi digital, dan kebutuhan akan kepemimpinan yang tangguh. Selanjutnya ada tren terkini dalam manajemen talenta. Yang pertama ada talent mobility and reskilling, yaitu karyawan dipersiapkan untuk berpindah peran dalam organisasi. Yang kedua ada employee experience and well-being, yaitu peningkatan fokus pada kesejahteraan karyawan. Yang ketiga ada hybrid talent management, yaitu mengelola karyawan tetap dan fleksibel dalam suatu sistem atau dalam satu sistem. Yang keempat ada leadership pipeline, yaitu penguatan peran pemimpin masa depan. Dan yang terakhir ada data driven HR, yaitu keputusan berbasis data untuk akuisisi dan pengembangan talenta. Selanjutnya ada tantangan dalam pengembangan manajemen talenta pada saat sekarang.
Yang pertama, kurangnya pemimpin yang kompeten. Kedua, turnover talenta tinggi. Ketiga, kesenjangan keterampilan digital. Dan yang terakhir, adaptasi budaya organisasi terhadap perubahan. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen talenta. Yang pertama, perencanaan talenta. Proses ini digunakan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja jangka pendek dan jangka panjang, termasuk analisis kesenjangan keterampilan serta perencanaan suksesi. Yang kedua, akuisisi talenta, yaitu kegiatan merekrut, menyeleksi, dan menempatkan individu terbaik ke dalam posisi sesuai dalam organisasi. Yang ketiga, ada pengembangan talenta, yaitu proses pengembangan individu melalui peningkatan keterampilan, kompetensi, dan kapabilitas dengan pelatihan, coaching, mentoring, serta perencanaan karir. Selanjutnya ada retensi talenta, yaitu upaya terstruktur untuk mempertahankan karyawan yang berpotensi tinggi melalui insentif, pengakuan, pengembangan karir, dan lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya ada manajemen kinerja dan potensi, yaitu proses evaluasi dan pemetaan kinerja serta potensi karyawan dengan alat seperti Qbox Matrix untuk menentukan strategi pengembangan atau promosi. Dan yang terakhir ada perencanaan seleksi, yaitu menyiapkan individu untuk mengisi posisi strategis di masa depan untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan dan operasional organisasi. Selanjutnya ada tujuan manajemen talenta. Yang pertama, menjamin ketersediaan individu yang berkompeten dan berpotensi tinggi. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengembangkan pemimpin masa depan. Yang ketiga, meningkatkan engagement serta retensi karyawan. Dan yang terakhir, menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Yang terakhir, ada studi kasus dari manajemen talenta di Gojek atau Goto Group. Gojek merupakan manajemen talenta modern untuk menghadapi persaingan talenta digital global melalui strategi menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan. Upaya tersebut dilakukan melalui employer branding dan campus hearing, program pengembangan kompetensi dan kepemimpinan, serta kompensasi kompetitif dan kerja hibrid. Strategi ini terbukti efektif dalam mempertahankan talenta teknologi dan menjaga daya saing Gojek di industri digital Indonesia. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan, kurang lebihnya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.